Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Maulida, selaku dosen pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang. Di sini saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, di antara lain Bahasa Inggris 1, Bahasa Inggris 2, Listening for General Communication 2, Listening for Academic Purposes 2, dan English for Specific Purposes atau ESP. Selama saya mengajar mata kuliah tersebut, sesuai dengan bidang keilmuan saya yang saya dalami, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu English for Specific Purposes atau ESP. Dalam mata kuliah ESP, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan menggunakan pendekatan yang disingkat dengan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan juga assessment. Dalam delivery, di mana saya akan menjelaskan teknik bagaimana penyampaian dan teknis dalam pembelajaran. Untuk interaction, di mana saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi selama proses belajar mengajar. Untuk assessment, akan menjelaskan bagaimana saya mengukur atau menilai hasil proses mahasiswa secara objektif di kelas dengan menggunakan rubrik penilaian yang kita sepakati bersama dalam pertemuan pertama perkuliahan dalam kontrak perkuliahan. Dan mata kuliah ESP ini wajib diampu oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris sebagai salah satu English teaching, yaitu bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam merancang program bahasa Inggris untuk keperluan khusus baik kebutuhan sekolah, kerja, ataupun umum, serta menciptakan sikap untuk memberikan penekanan pada pelajar dan kebutuhan praktis belajar bahasa Inggris. Selain itu, tujuan lain dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengalaman dan latihan dalam kosakata khusus untuk disiplin tertentu. Mata kuliah ini mencakup pengalaman praktis dalam kerja lapangan, kuliah teori yang mencakup topik latar belakang, pengembangan ESP, pendekatan ESP, dan desain kursus, serta merancang kursus bahasa, diantaranya teori, proses perancangan, dan juga aplikasi. Tentunya capaian mata kuliah ini sesuai dengan yang diharapkan pada profil lulusan, yaitu lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menjadi pendidik bidang bahasa Inggris dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, peneliti di bidang pendidikan bahasa Inggris, penerjemah, wirausahawan, wirausahawati atau entrepreneur, atau penyedia jasa bidang pendidikan bahasa Inggris. Sehingga dari profil lulusan tersebut, maka turunlah capaian pembelajaran lulusan atau CPL setelah mahasiswa jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris menyelesaikan mata kuliah ESP, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai teori, konsep, dan model belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk pembelajaran bahasa Inggris umum atau General English, dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan tertentu, English for Specific Purposes. Mampu menghasilkan desain atau model pembelajaran baru yang inovatif dan teruji untuk pembelajaran bahasa Inggris umum, General English, atau pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan tertentu, English for Specific Purposes. Mengidentifikasikan bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter
atau multidisipliner. Pada pendekatan pembelajaran delivery, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mengetahui konsep dan teori dasar ISP, memahami latar belakang dan pengembangan ISP, menerapkan pengembangan dan desain pembelajaran ISP, menganalisis pengembangan dan desain pembelajaran ISP dalam proses implementasi pembelajaran ISP. Sub CPMK mendefinisikan the origin of ISP, menjelaskan the development of ISP, membedakan ISP approach not product, menjelaskan tentang language description, menjabarkan tentang theories of learning, menguraikan need analysis of ISP, menggambarkan approach to course design, memilih material evaluation of ISP, menyusun material design of ISP, menentukan material design model sampel material, menerapkan material and syllabus, menentukan methodology of ISP, merinci evaluation in ISP, dan menganalisis mekanisme dalam peran guru ISP atau the role of ISP teachers. Pada pembelajaran mata kuliah ISP dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembekalan teori dan konsep dasar ISP. Kemudian yang kedua, latar belakang dan pengembangan ISP. Bagian ketiga, pengembangan dan desain pembelajaran ISP. Dan bagian keempat, pengembangan dan desain pembelajaran ISP dalam proses implementasi pembelajaran ISP. Adapun buku bahan ajar yang digunakan sebagai bahan referensi pada mata kuliah ISP adalah Tom Hutchinson dan Alan Waters, kemudian ada Kathleen Grave dan juga Tonya Trapp dan juga Tullis Graham, dan juga sumber lainnya yang related dengan mata kuliah ISP. Dalam proses interaction, secara prinsip saya menggunakan student-centered learning yang mana pembelajaran terpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mengembangkan materi pembelajaran di dalam kelas. Adapun metode dan pendekatan yang saya gunakan antara lain ada Contextual Teaching and Learning atau CTL, di mana mahasiswa bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya untuk menerangkan kembali materi yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, menggunakan Problem Based Learning atau PBL, di mana para mahasiswa mencoba untuk menyelesaikan masalah yang mereka temukan di lapangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan study case, di mana mahasiswa harus menemukan dampak dari ISP di lapangan dengan cara melakukan mini research. Dan yang terakhir, menggunakan project based learning atau bisa dikenal dengan PGBL, mahasiswa mampu menyelesaikan konsep dan aplikasi ISP dalam mengembangkan materi. Teknik dan juga pendekatan dalam ISP, khususnya dalam penelitian dengan rekan sejawat. Adapun aplikasi yang digunakan saat pembelajaran adalah Google Meeting, Zoom Meeting, WhatsApp, Kahoot, dan juga LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Subang. Kemudian kita akan berlanjut kepada assessment. Adapun dalam assessment pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, absensi dan keaktifan, bobot presentasinya adalah 10%, kemudian tugas individu, bobot presentasinya 20%, mid test 30%, final test 40%, sehingga total keseluruhan 100%. Adapun bentuk evaluasinya adalah sebagai berikut. Ada kuis, ada tugas pembuatan bahan ajar, ada pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris, penyusunan materi sesuai dengan kebutuhan dan minat para siswa, dan terakhir ada laporan mini research. Adapun tugas individu terbagi menjadi chapter report, mini research, dan tugas kelompok terdiri dari presentasi,
membuat lesson plan ESP sesuai kebutuhan dan minat para siswa, dan terakhir, mengumpulkan mini research secara online yang akan dipublikasikan dalam FESCO atau English Education Student Konferensi yang dimiliki oleh FKIP Universitas Subang. Adapun konversi nilai yang akan didapat oleh mahasiswa adalah 80-100 mendapatkan A, 68-79 mendapatkan nilai B, kemudian 56-67 mendapatkan huruf mutu C, 45-55 D, dan yang terakhir 0-44 mendapatkan huruf mutu E. Adapun proses belajar mengajar pada mata kuliah ESP atau English for Specific Purposes akan ditayangkan sebagai berikut. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everyone. Welcome in this our course today for today we will our continuous for this our material. Just a moment, I will to share this our material for today. Okay, while waiting in this our material will to share to you, I hope that for today all of my students in a good condition Okay. We can to start from this our title for today. We will our continuous for this explain about the foundation of English for specific purposes or ESP with the topics is introduction of ESP. And then I will to share it is about the identity of our course that it is from to faculty is teacher and training and education study program. And then with me, the lecturer is Ida Maulida for today. So the course for the description today, the aim of the course is to provide experience and exercise in specific vocabulary for specific discipline. This course covers practical experience in field work, lecture on the theories covering the topics of the background and development of ESP, approaches to ESP, and course design a language course, refer to theories, designing process, and the application. To capaian pembelajaran in this ESP, this is the first, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, itu tertuang pada spiritual nomor 9, kemudian menguasai teori, konsep dan model belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk pembelajar bahasa Inggris umum atau General English, dan pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau English for Specific Purposes pada pengetahuan poin 1. Kemudian yang ketiga, mampu menghasilkan desain atau model pembelajaran yang baru dan juga inovatif dan teruji untuk pembelajaran bahasa Inggris umum, General English, atau pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan tertentu, atau yang biasa kita kenal dengan English for Specific Purposes, dan itu tertuang pada keterampilan khusus poin 2. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitian dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Ini tertuang pada keterampilan umum poin 7 yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. And then the next in our activities on the study after the end of the course, that student to be able to learn now how to know the introduction of ESP, and then the second it is the origin of ESP, the third is the importance of the ESP, number 4 is the discussion, and the last is review and evaluation. The next, what is the ESP? Do you know about the ESP? Okay, maybe one of you show what is the meaning of the ESP. ESP is
maybe it's about approaches about learning English. Uh, inside the inside the course, there are so many approaches to the learner to learn English. Depends on what their purpose is. What the purpose of the learner to learn English. Okay, thanks to Teh Cika ya, give the response the term of the ESP. Yeah, your response is correct that ESP is one approach ya, how to student understanding by the using of the specific purposes or maybe refer to the interest and to the other motivation. Thanks a lot for you all. Okay, after you are know what is the term of ESP, we can to the next our illustration. What is the other of the meaning in ESP? Okay, in this picture, maybe we can to know very much the job, very much the language for the each for the student, the other countries, yeah, and then they are will to the communication with to the other people using to language English for the communicate or maybe sharing information and the other anything for their field, yeah. The next number, I will to share you the introduction to ESP. It is referred to define an English for academic purpose or ESP, and then refer to EAP and English for occupational purposes or EOP introduced. And then the second point, ESP is considered to be a separate activity within the realm of the English language teaching, a fundamental part of any apply the linguistic research. Dalam pengantar ESP di sini dinyatakan bahwa pengertian ESP itu ada dua jenis ya secara umum. Yang pertama, bahasa Inggris untuk tujuan akademik atau bisa disingkat dengan EAP, dan juga bahasa Inggris untuk tujuan minat seorang siswa. Kemudian dalam ESP yang lainnya di sini disebutkan bagian dari pengantar dalam linguistik atau ada hubungannya dengan bahasa ya. Kemudian we can to start from the history in this to the ESP refer to 1960s result in the more specific field for scholarship to investigate such as EAP, EOT, and EBV or English for Business Purposes. Jadi ini dimulai dari tahun 1960 ya, yang mana mungkin bidang dari ESP itu salah satunya bisa digunakan untuk menginvestigasi seperti minat, kemudian bakat seseorang dalam mempelajari bahasa Inggris sesuai dengan bidang dan keinginan para mahasiswa atau siswanya. And then the last, ESP itself is a part of a general movement called Language for Specific Purposes or called is LSP. Jadi dulu sebelum diketahui bahwa ESP, mereka lebih mengenal ESP itu semacam language for specific purposes. Jadi bahasa untuk tujuan tertentu, gitu ya. And then the next our material after we can to know what is the term of the introduction of ESP ya. The other field we can to find out based on the Huang on the 1999. His that need to speak English in an international trade is urgent. If we can to make the illustration based on the Huang, it is referred that when we want to go, for example, going to the other people to selling some product or maybe share in our product, so it is make to urgent as English in international language, gitu ya. Jadi kalau misal kita menjadi seorang pembisnis, maka bahasa itu adalah sebagai alat dalam berkomunikasi, khususnya ketika kita akan menawarkan atau memberikan sebuah produk, maka kita harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam berinteraksi. And then the second point, the other for field ya,
It is referred to Peter Stephan on the 1998. It is focused on the learner's need and waste no time relevant to the learner, successful in important oleh teknik. Okay, our continues about this material. Focus on the learner's need and waste no time relevant to the learner, successful in importing to the knowledge. Jadi di sini Peter mengatakan bahwa kita sebagai seorang yang merancang materi bahan bahasa Inggris harus fokus kepada yang dibutuhkan para siswa. Sehingga itu tidak membuang-buang waktu ya untuk mereka mempelajari, untuk mereka mau mempraktiskan apa yang mereka menjadi target khususnya dalam menargetkan bahasa begitu. Jadi intinya harus kembali lagi pada kebutuhan dan minat para siswa kita. Okay, the next after we know based on the field on this theory refer to ESP. We can to the next. Yeah, the definition of ESP, we can to find out from to Hutchinson and Waters on the 1987, called it an approach applicable to various kind of teaching based on the learner's need, various need of different language teaching based on the need of the student. Jadi Hutchinson dan Waters juga jelas ya menyatakan bahwa ESP itu bisa dikatakan sebagai pendekatan yang mana pembelajarannya itu akan berbeda-beda dengan para siswa lainnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, khususnya tujuannya dalam bahasa Inggris ya. Contoh di sini, for example, those who are in the technical school. Contohnya ketika kita akan memberikan materi kepada para siswa yang notabene mereka basicnya dalam teknik. Maka mereka akan mencoba belajar bahasa Inggris yang ada hubungannya dengan teknik. Tentu ini tidak akan memiliki hubungan ya ketika kita mengajarkannya terkait dengan pembelajaran sastra atau terkait dengan bahasa biologi. Karena yang mereka tekuni sehari-hari adalah teknik. Maka dengan adanya ESP ini akan mempermudah para siswa untuk memahami materi tersebut. The next, then the student in the bank working as a professional, they may need the English that is related to business English. Contoh yang lain, yang kedua, tadi ada teknik ya, siswa teknik, kemudian yang kedua, mahasiswa yang ingin meningkatkan keprofesian khususnya mereka yang bekerja di bank. Mereka tentu akan membutuhkan belajar bahasa Inggris untuk melakukan bisnis, untuk merelatedkan pekerjaan mereka, tentunya dengan belajar bahasa Inggris untuk orang-orang atau anak-anak bisnis. And then the last in our material, so it is an approach but of the course in English for specific purpose. They serve precise purpose woven into the course. These purposes is defined by the recent student attend the class what kind of language need they have in relation to their occupation or academic purpose. Jadi tadi sudah jelas ya, dengan adanya dua ilustrasi tadi antara siswa yang memiliki bakat mengembangkan di teknik akan berbeda dengan mereka yang ingin mengembangkan bahasa Inggris di perbankan. Jadi mereka memiliki minat pembelajaran, motivasi yang berbeda walaupun satu tujuan, yaitu belajar bahasa Inggris. It is depend the student what is the it's refer to occupation or to academic purpose. Jadi tergantung dari tujuan mereka, mau ke pengembangan minat atau kepada akademik, begitu ya. And then the next our material. So in this time, we can to make summarize that ESP is a mean that the teaching English for a very specific purpose. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa English for specific purposes atau ESP itu adalah pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan-tujuan tertentu ya, yang memang mereka gunakan terkait dengan bakat dan minatnya. And then
We can to the next our material. We know anything for the ESP. Maybe we can to know what is the term of the origin of ESP. Based on the Hutchinson and Waters on the 1987 on the page 6, they are identify three main reasons for ESP emergence. The first is demand of a brief the new word, and then the second is a revolution in a linguistic, and the last is focus on the learners. So we can to start from the first reason for the origin of ESP. Okay, in this theory said that it is start from the end of the Second World War in the 1945, brought with it an age of enormous and unprecedented expansion in the technical and economic activity on the international scale. Jadi untuk yang sejarah dari ESP ini dimulai dari berakhirnya Perang Dunia Kedua ya, tahun 1945. Dari berakhirnya Perang Dunia Kedua ini membawa masa kita kepada masa ekspansi ya, yang mana masa tersebut memiliki peran yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam kegiatan ekspansi ini banyak faktor yang sangat berpengaruh, salah satunya terkait dengan kegiatan ilmiah, kemudian teknis, dan juga ekonomi. Sehingga dari kekuatan dua setelah pasca perang itu, maka muncullah kita fokus ke dalam dua istilah ya, yaitu pengembangan teknologi dan juga e-commerce. Dari kedua teknologi dan e-commerce ini membantu menyelamatkan terkait dengan penyelamatan setelah Perang Dunia Kedua ya. Nah kemudian orang-orang mulai mengenal dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Kemudian the another why we know how to depend on the brief a new word. For example, the first point is businessman and the woman who wanted to sell their product. Contoh yang lain dipengaruhinya yaitu terkait dengan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdagang ya, yang mana mereka mulai menjual, menawarkan dan menerima produk. Dan tentunya produk-produk ini mungkin kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar kita ya, sehingga bahasa yang mereka gunakannya pun dengan menggunakan bahasa Inggris. And then the other in our action that we can to know the mechanic who had to read instruction. Seorang mekanik yang memang mereka akan membaca terkait dengan instruksi mesin yang akan mereka gunakan. Nah, dalam instruksi itu cara menggunakannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentunya bahasa Inggris yang digunakan oleh instruksi itu sendiri dalam mesin menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, the next our illustration is doctor who need keep up with development in their field. Jadi di sana mengilustrasikan bahwa seorang dokter yang ingin mengembangkan terkait dengan karirnya. Maka seorang dokter itu akan mengembangkan dengan cara membaca terkait dengan materi kedokteran secara akademis, dan mungkin dimulai dari buku, jurnal, dan yang. And then the other illustration that student who course of study include textbook and journal only available in English. Nah, di sini juga sama ya, tujuan dari dokter, siswa, dan yang lainnya, mereka belajar bahasa Inggris itu dari buku ataupun jurnal yang memang tersedia hanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi, mau tidak mau, para siswa harus belajar kembali, khususnya bahasa Inggris. And then the last is all this and many others needed English, and most importantly, they knew why they needed. Nah, dari hal tersebut, mereka mau belajar bahasa Inggris sesuai dengan apa yang mereka ingin. Itu ya, dimulai dari the demand of the brief of the new word. Kesimpulannya, dari kata itu, mereka coba untuk mengembangkan bahasa Inggris yang baik, yang benar, sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga e-commerce.
Okay, not only refer to the end of the Second World War ya, tapi juga on the second it is refer to the oil crisis of the early on the 1970s result Western money and knowledge flowing on the oil countries. The language of the knowledge become English. The general effect of all this development was to exert pressure on the language teaching profession on deliver the required goods. Whereas English had previously decided its own destiny, it is now become subject to the wishes, needs, and demand on the people other than language teacher. Jadi yang kedua memang tidak hanya diakhiri ketika Perang Dunia Kedua ya, tapi juga yang keduanya terkait dengan krisis minyak ya, yang memang terjadi pada tahun 1970. Okay, the next we can to our continuous the origin of ESP refer to the second point is a revolution in linguistics. Okay, if we look the word of the linguistic, so in our brain we can to answer that linguistic refer to language ya. Okay, when we can to practice the language, so we can to find out the variant and then maybe refer to genre and maybe refer to how to the pronunciation. It's very different one people to the another. So the revolution in linguistic of ESP, it's just to improve ya on this our develop in ESP. Some linguists, being aware of the word change, began to focus their studies on the way in which language is used in the real situation. Traditional approach in the Language Study Center, the attention on the grammatical rule governing the language usage. However, it was found that these scores vary according to the context. Okay, for example, maybe we can to find out that on the grammar ya, and then what is the term of the academic writing, and then the last maybe we can to know what is the use or the practice is English grammar, the using for the everyday practice in people. It is very different. Tentu ya, sebagai revolusi dari linguistik, kita juga memiliki kebahasaan yang memang dari bahasa tahun per tahun itu akan sangat berbeda. Begitupun dengan perkembangan ESP memang terjadi pada revolusi dalam linguistik, khususnya dalam pembendaharaan kata ataupun genre ataupun bahasa-bahasa yang digunakan oleh seorang manusia itu akan sangat berubah dari setiap tahun ke tahunnya, maka ini menjadikan sebuah revolusi dalam kebahasaan. Kemudian berdasarkan Hutchinson and Waters tahun 1987 ini menyatakan point out that one significant discovery was in the way that spoken and written English vary. In the other words, given the particular context in which English is used, the variant of English will change. These ideas was taken on step further. If language in different situation varies, then tailoring language instruction to meet to need of the learners in specific context is also possible. Oke, di sini kita bisa mengilustrasikan apa yang disampaikan oleh Hutchinson dan juga Waters ya. Dari pendapat Hutchinson dan juga Waters, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya sebuah perbedaan antara spoken dan juga written dalam bahasa Inggris ya, disesuaikan dengan beberapa jenis yang memang sangat berbeda. Dengan kata lain, di sini tergantung dari kebutuhan pembelajar dalam konteks tertentu tentunya. Apakah memang mereka lebih suka dalam pembendaharaan yang ada hubungan dengan written atau mereka lebih suka dengan spoken langsung. Jadi ini akan sangat berbeda tergantung dari konteks di mana para siswa itu mendapatkan atau pemerolehan dalam bahasa ataupun dalam linguistik. Contoh
Yang lainnya, di sini kita bisa lihat bersama ya, menurut Hutchinson dan Waters juga menyatakan, tell me what you need English for, and I will tell you the English you need become the guiding principle of ESP. Jadi, di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan ya, terkait dengan revolusi dari linguistik atau kebahasaan, apa yang kamu butuhkan khususnya dalam bahasa Inggris akan kita berikan. Contoh misal tergantung dengan minat dan bakat itu, bahasa Inggris untuk para perawat, untuk para teknik, untuk orang-orang yang menyukai obat-obatan atau kimia, kepada bahasa Inggris untuk dokter, bahasa Inggris untuk tourism atau untuk hospitality, dan lain-lain. Jadi mengikuti sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. And then the last, in the origin of ESP, it is referred to focus on the learner. Okay, on the third is focus on the learners. On the focus on the learners, we can to know that learners were seen to employ different learning strategies, use different skill, enter with different learning schemata, and be motivated by different need and interest. Jadi sudah jelas ya, di sini kita fokus kepada siswa. Mereka memang belajar yang sama, mereka mungkin memiliki materi yang sama dan bahan ajar yang sama. Tapi di sini akan menjadi sebuah perbedaan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi pembelajarannya akan beda. Kemudian juga skill yang mereka akan dapatkan juga beda, tergantung dari apa yang mereka ingin. Contoh di sini ya, kita mengilustrasikan bahwa ada anak yang menyukai biologi, mereka ingin belajar bahasa Inggris. Dari mana belajar biologi bahasa Inggrisnya? Mereka bisa belajar dari jurnal, dari buku, ataupun dari yang lainnya. Nah, dari situ maka ada ketertarikan ya antara para siswa yang belajar biologi pada bahasa yang memang akan diterapkan oleh guru atau peran guru ISP di sini dalam membuat skema seperti apa siswa biologi belajar bahasa Inggris sesuai dengan bidangnya. Tentu ini akan sangat berbeda ya dengan mereka yang menyukai belajar bahasa Inggris hanya untuk berkomunikasi. Jadi di sini peran seorang guru harus memiliki peran yang mungkin ganda ya, dalam arti mereka harus menyiapkan materi, mereka harus menyiapkan terkait dengan teaching learning-nya, dan evaluasi yang terbaik untuk minat dan bakat para siswanya. And then the last, the four focus on the learner's need become equally paramount as the method employed to disseminate linguistic knowledge, designing specific to better meet this individual needed. Jadi yang ini memang fokus kepada para siswa ya. Kita tidak boleh menjudge bahwa semua siswa itu harus paham belajar bahasa Inggris, tapi sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Kenapa demikian? Tadi ya, dengan minat dan bakatnya siswa, belajar bahasa Inggris itu arahnya kemana, itu akan mempercepat seorang siswa dalam mempelajari bahasa Inggris tentunya. Jadi di sini kita sebagai peran guru dalam menyiapkan bahan ajar khususnya dalam ISP, itu akan lebih mudah ketika kita sudah tahu ranah dan tujuan mereka belajar ISP, belajar bahasa Inggris itu kemana? Apakah ke academic purposes atau ke occupational purposes? Begitu. Dan nanti silahkan di rumah teman-teman discuss with your partner ya. I will to give your discussion. It is about maybe the problem. You should to make give to illustration or maybe discussion to the other in this class, maybe for the next time ya. Okay, it is about my source for today. Okay, do you have any question maybe? Okay, if you don't have any question for this material, I say thank you so much for this today. Don't forget, you should to fill your attendance list on our CACAD ya. Thank you so much for this today. And then I'm closing to say Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you later. I'm closing to this meeting. Itulah contoh proses belajar mengajar mata kuliah English for Specific Purposes atau ESP. Semoga pembelajaran ESP tadi bermanfaat untuk para tim pengajar dalam mengembangkan minat dan bakat para siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.